Ada yang bilang kalau STPP itu fungsinya mengikat cairan dalam adonan. Ada juga orang yang bilang bahwa fungsi STPP itu untuk mengenyalkan. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari STPP ini? Buat Anda yang belum tahu STPP itu apa, STPP sendiri itu merupakan salah satu jenis pengenyal yang banyak sekali dipakai untuk aneka olahan daging seperti bakso, dimsum, pempek, nugget, sosis, dan sebagainya, dan juga untuk mie. Nah, lantas kalau sudah seperti ini, cara kerja STPP itu sebenarnya seperti gimana dan fungsinya apa? Kalau kita mau tahu cara kerja STPP, yang pertama kita perlu tahu dulu STPP itu terbuat dari yang namanya fosfat, sodium trifolifosfat. Jadi dia single fosfat. Dimana kalau fosfat sendiri, tergantung dari jenis aplikasinya mana, dia akan memiliki fungsi yang berbeda. Kalau kita ngomong masalah olahan daging, jadi seperti bakso, dimsum, nugget, dan sebagainya, fungsi dari STPP itu adalah mengaktifkan protein dari si daging supaya hasilnya lebih kenyal. Sementara kalau untuk mie, karena mie tidak mengandung daging, jadi otomatis fungsi dari STPP ini berbeda. Fungsinya ada dua. Yang pertama, dia akan memindahkan pH, di mana akan mengarahkan kalau bisa ke arah 7. Dan yang kedua, dia akan meningkatkan yang namanya gel temperatur. Nah, karena kebetulan pertanyaannya hari ini lebih spesifik untuk ke mie, jadi orang yang tanya tadi itu tentang pembahasan mie, maka kita akan membahas tentang mie deh. Kalau mie, fungsinya STPP itu kan ada dua, menggeser pH dan juga menaikkan gel temperatur, di mana ini yang akan mempengaruhi hasil mie nanti kenyal atau enggak. Kalau kita bikin mie, bahan utama yang kita pakai apa? Selalu ada yang namanya tepung, biasanya adalah terigu kan. Nah, tepung itu selalu memiliki sebuah pH. Umumnya rata-rata pH-nya dari tepung itu adalah 5. Dimana kalau kita mau hasil mie yang kenyal, idealnya adalah mie ini ketika pH-nya sekitar 7, dia akan memberikan kekenyalan lebih bagus. Nah, fungsi dari STPP itu dia akan menggeser dari umumnya yang 5, bagaimana supaya digeser ke 7. Cuma apakah tepat atau enggak tergantung lagi. Karena tergantung banyak resepnya, terus juga kualitas dari tepung terigunya gimana, kualitas STPP-nya juga gimana, itu mempengaruhi. Sehingga fungsi nomor 1 itu menggeser pH, di mana biasanya kurang terlalu efisien, sehingga tidak ada jaminan hasil mie itu lebih kenyal. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, ada fungsi tambahan dari STPP itu meningkatkan gel temperatur, di mana gel temperatur ini itu adalah sebuah bisa dibilang suatu titik didih, di mana ketika melebihi dari yang namanya gel temperatur, hasil dari mie tadi akan jadi lembek. Nah, semakin tinggi gel temperatur dari sebuah tepung, itu akan menghasilkan mie yang lebih kenyal. Kembali sama seperti pH, tepung terigu itu juga selalu memiliki gel temperatur, di mana ketika ditambahkan STPP, gel temperaturnya dia akan naik ke atas. Prinsipnya semakin tinggi, dia akan menghasilkan kekenyalan lebih bagus. Nah, sama seperti yang nomor 1 tadi, seberapa naik gel temperaturnya itu juga tidak bisa dipastikan. Makanya kalau Anda sudah pakai STPP untuk mie, terus Anda bilang kok hasilnya kurang memuaskan, itu wajar karena dia memang menggeser pH, memang meningkatkan gel temperatur, tapi tidak ada jaminan pasti di suatu titik yang tepat. Makanya hasilnya kurang optimal. Nah, kalau sudah seperti ini dan Anda mau hasil mie-nya lebih kenyal, hal yang bisa dilakukan sebenarnya adalah mengkombinasikan beberapa pengenyal sekaligus. Jadi Anda bisa pakai STPP tadi dan ditambah dengan jenis pengenyal yang lain memang fungsinya mengenyalkan dan tidak memiliki cara kerja yang sama. Di mana ini bisa didapatkan alternatifnya ada dua. Yang pertama, Anda bisa menambahkan yang namanya serbuk protein M100FT. Ini protein nabati, jadi dia memang menambahkan protein dan protein selalu mengenyalkan. Alternatif yang kedua, Anda bisa menggunakan yang namanya sodium alginat, di mana alginat ini fungsinya selain dia mengenyalkan, dia membantu mie lebih elastis. Mana yang lebih bagus tergantung selera Anda masing-masing. Jadi Anda bisa mengkombinasikan antara STPP plus M100FT atau Anda bisa menggunakan STPP plus sodium alginat. Silahkan dievaluasi sendiri mana yang lebih cocok untuk Anda.